Hai, selamat pagi anak-anak. Jumpa lagi sama teacher di sini. Kita masih belajar mata pelajaran tematik ya. Nah, tetapi hari ini kita masuk ke subtema ketiga ya. Kita masuk ke subtema ketiga. Itu bisa buka buku kalian itu di halaman 80, subtema 3. Kita masuk di pembelajaran 1 dan 2. Nah, di pembelajaran 1 ini kita akan belajar masih mata pelajaran IPS itu tentang menjelaskan kerjasama ASEAN di bidang IPTEK. Nah, di bidang IPTEK. IPTEK. Nah, ya, IPTEK itu ilmu pengetahuan teknologi. Itu IPTEK, nak. I-nya itu ilmu, P-nya itu pengetahuan, T-nya itu teknologi. Nah, itu kepanjangan dari IPTEK ya. Nah, di sini kita akan membahas kerjasama ASEAN di bidang IPTEK ya. Nah, bisa kalian buka buku kalian di halaman 80. Nah, di sini salah satu bentuk kerjasama ASEAN di bidang IPTEK itu adalah dibentuknya ASEAN Committee on Science and Technology ya, atau bisa disebut dengan ASEAN COS. Ya, bisa disebut dengan ASEAN COS. Atau kita huruf besar semua aja ya, nak ya. ASEAN COS. Nah, ini salah satu bentuk kerjasama ASEAN di bidang IPTEK. Nah, dibentuknya ASEAN COS ya. Nah, di sini bisa kalian buka buku kalian di sini. Ini ada gambar, nak. Di sini ada gambar contoh pertemuan ASEAN COS ya pada tahun 2017 yang membahas perencanaan sains and inovasi teknologi ASEAN ya. Pelaksanaan membahas perencanaan sains and inovasi teknologi ASEAN. Itu merupakan bentuk kerjasama di ASEAN di bidang IPTEK. Nah, adapun di sini kerjasama, nah ini lihat ya, kerjasama tersebut didorong oleh perbedaan perkembangan IPTEK yang berbeda di negara-negara ASEAN. Nah, ASEAN COS ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan para tenaga ahli ASEAN di bidang penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, tujuan dibentuknya ASEAN COS ini untuk meningkatkan kemampuan para tenaga ahli ASEAN ya di bidang penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, di sini lihat ya, nak ya. Nah, ASEAN COS dibentuknya pusat-pusat penelitian. Yang pertama itu Biotrop. Ya, bisa kalian baca di buku kalian, Biotrop, Resam, Relsercha. Nah, ini merupakan singkatan-singkatan ini, nak, ya. Singkatan-singkatan dari pusat-pusat penelitian yang dari ASEAN COS itu, ya. Masih banyak kerjasama yang lainnya ya di bidang IPTEK itu ya. Ingat, ilmu pengetahuan teknologi. Oke, kita akan masuk ke mata pelajaran IPA itu tentang sumber energi terbarukan penghasilan energi listrik, nak ya. Nah, sumber energi terbarukan itu misalnya itu sinar matahari ya. Nah, sinar matahari itu sangat bermanfaat bagi kehidupan kita. Nah, energi matahari dapat digunakan untuk menghasilkan energi listrik melalui pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS ya. Nah, dalam PLTS digunakan panel surya yang terbuat dari bahan semikonduktor. Apa itu panel surya? Ya. Nah, panel surya itu alat yang terdiri dari sel surya yang mengubah energi cahaya menjadi energi listrik. Itu panel surya. Ya. Nah, di sini juga panel surya itu sel-sel surya pada panel surya itu disebut fotovoltaik. Nah, ini ya, disebut fotovoltaik ya, fotovoltaik.
Nah, yang mana foto itu artinya cahaya. Foto itu cahaya. Nah, kalau volta itu listrik. Nah, itu ya. Nah, sel surya pada panel surya itu disebut juga dengan sel fotovoltaik. Ya, foto berarti cahaya, volta itu berarti listrik. Nah, sel surya mampu mengubah sinar matahari menjadi energi listrik. Sel surya itu mampu bisa mengubah matahari itu menjadi energi listrik. Nah, itu. Nah, di sini bagaimana cara kerja panel surya, Nak? Nah, ini ada cara kerja panel surya. Perhatikan diagram berikut. Lihat buku kalian di halaman 81. Yang pertama, cahaya matahari mengenai panel surya, ya. Panel surya mengubah energi cahaya matahari menjadi arus listrik searah, ya. Arus yang dihasilkan menuju solar charger controller yang mengatur arus DC untuk disimpan di baterai sehingga energi listrik dapat digunakan pada waktu tertentu. Nah, yang keduanya, arus listrik dari controller itu dialirkan menuju inverter, ya. Nah, inverter itu mampu mengubah arus listrik DC menjadi arus listrik AC, ya. Nah, selanjutnya energi listrik yang dihasilkan berupa arus listrik DC dari baterai dan arus listrik AC dari inverter dapat dimanfaatkan untuk menghidupkan peralatan elektronik. Nah, itu cara kerja panel surya. Ya, contoh cara kerja panel surya. Oke, kita lanjut di mata pelajaran bahasa Indonesia. Nah, di sini kita akan masih belajar tentang menulis informasi penting dari teks eksplanasi. Mungkin teacher akan melangkah ya, Nak, ya, karena kita sudah sering, ya, dari buku sebelumnya kita sudah belajar menulis informasi penting dari teks eksplanasi. Teacher akan melangkahnya. Kita akan lanjut ke pembelajaran kedua. Nah, di pembelajaran kedua ini kita akan belajar sikap positif terhadap keragaman ekonomi. Nah, sikap positif itu ingat, kita harus menghargai, itu contohnya ya, kita harus menghargai keragaman ekonomi. Itu sikap positifnya. Dan kita juga jangan merendahkan kegiatan ekonomi orang lain, ya. Misalnya kegiatan ekonomi kita di atas, ya. Nah, kita merendahkan kegiatan ekonomi yang ada di bawah kita, itu tidak boleh, Nak. Kita harus bersikap positif terhadap keragaman ekonomi, ya. Nah, di sini ada teks bacaan itu tumbuhkan gerakan menggunakan barang dalam negeri, ya. Bisa kalian baca. Kalau kita baca di sini, nah itu kita akan banyak waktunya, Nak, ya. Bisa kalian baca di rumah kalian. Nah, ingat kita harus bangga menggunakan buatan dalam negeri, ya, dan kita juga harus bersikap positif dengan keragaman ekonomi, ya. Kita tidak boleh saling merendahkan, dan kita juga tidak boleh bersaing itu secara tidak sehat. Kita itu harus bersaing secara sehat, ya. Ingat. Oke, kita akan lanjutkan itu di mata pelajaran SBDP masih tentang ciri-ciri brosur yang baik, ya. Nah, di sini ada ciri-ciri brosur yang baik atau kriteria brosur yang baik. Yang pertama, nah ingat, kalau kalian lihat brosur, kalian lihat, Nak, itu brosur itu sudah baik atau belum. Nah, ini bisa kita pelajarin. Yang pertama itu memuat informasi yang jelas dan terperinci. Nah, brosur itu yang kita baca itu informasinya jelas dan terperinci. Nah, yang kedua, menarik minat masyarakat untuk membaca informasi di dalam brosur lebih lanjut, ya. Nah, kalau misalnya brosurnya bagus, brosurnya itu gambar-gambarnya menarik, nah sehingga membuat para pembaca itu menjadi berminat, menjadi tertarik untuk membacanya lebih lanjut, ya. Yang ketiga, menggunakan bahasa baik, menarik, dan ukuran huruf yang tepat agar mudah dibaca namun dapat memuat semua informasi penting, ya. Nah, kita itu harus sesuaikan, Nak, ya. Ukurannya harus disesuaikan, bahasanya juga.
Nah, ya, sehingga informasi-informasi penting bisa masuk ke dalam brosur yang ingin kita buat, ya, itu. Nah, selanjutnya memuat ilustrasi menarik yang sesuai dengan isi brosur. Nah, ilustrasinya kita harus sesuaikan juga. Misalnya kalau tentang restoran atau brosur tentang apa, nah kita harus sesuai, ya, ilustrasinya sesuai. Jangan misalnya tentang sekolah, tapi ilustrasinya tentang makanan. Nah, itu tidak sesuai, ya. Nah, selanjutnya tata letak gambar ilustrasi yang seimbang dan tidak menghabiskan tempat untuk menuliskan informasi di dalam brosur. Nah, yang terakhir, ukuran tidak terlalu kecil. Nah, ukurannya tidak terlalu kecil. Umumnya brosur berukuran kertas A5. Dia umumnya berupa kertas A5, ya. Di mana 14,8 cm dikali 21 cm. Nah, di sini ada contoh brosur. Bisa kalian lihat di halaman 88. Nah, lihat. Di sini brosur untuk mempromosikan buku paket literasi anak sehat. Nah, jadi ini sangat menarik, ya. Nah, dibuatnya paket literasi anak sehat. Warnanya juga warna-warni sehingga membuat orang itu menarik untuk membacanya. Nah, selanjutnya brosur memuat gambar dan tata letak yang menarik. Nah, tata letaknya menarik, ya. Nah, selanjutnya brosur menjelaskan keunggulan produk. Nah, dia kan ingin mempromosikan paket literasi anak sehat, ya. Brosur mempromosikan buku paket literasi anak sehat. Nah, dia ingin mempromosikannya itu otomatis dia ingin menjelaskan keunggulan produknya, Nak. Nah, di sini dibuatnya. Nah, keunggulan produknya, ya. Nah, selanjutnya di sini brosur menyertakan kontak produsen yang mempromosikan barang. Nah, kontaknya, ya. Nah, ini juga ada brosur menyertakan harga produk yang dipromosikan. Nah, sudah ada harganya, ya. Nah, kalau lebih menarik lagi misalnya ada diskonnya. Nah, itu lebih menarik lagi orangnya, ya. Oke. Mungkin cukup di situ penjelasan teacher pada hari ini. Untuk tugasnya bisa kalian lihat di Google Classroom. Selamat pagi.